punya ambisi yang hampir mungkin tidak dimiliki secara luasnya yang lalu-lalu. Memiliki karakteristik khusus menurut saya. Yang sangat literasi, menjadi pemikir yang agamis. Banyak bintangnya, banyak orang-orang menonjol di sana dari berbagai sisi. Long back in the days, Europe once faced a disastrous moment. All of their happiness, wealthiness, and peacefulness were burned into ashes. Crisis of the late Middle Ages, the age that ended the European prosperity and progress. The misery age of Europe, crisis of economy, tortured by hunger, swarmed by an epidemic, and many other damages, until there's nothing left in Europe except for misery. But finally, this age comes to an end. Everything changed dramatically after the arrival of a group of people that has a big courage of spreading the character of respect for ethics, aesthetics, and rationality. Their arrival brought a new era called Renaissance, an era of rebirth, an era of revival, where all of the disasters that befalls Europe finally ended. But now, we're not talking about the history. We are talking about a group of people in a school that inherits the courage of the people in the past. Once, many people were shocked by the presence of a pandemic named COVID-19. It became one of the world's biggest challenge, one of Zamzam's biggest challenge. It caused a severe impact to Zamzam's condition. Many events were not going well, delayed, or even vanished and gone because of it. It made a downgrade to Zamzam's quality, a downgrade that left an emptiness to Zamzam's condition. Finally, COVID-19 ended, and it ended right on top of a generation that inherit the spirits of the people in the history, a blazing spirit of wanting to transform Zamzam into the better. They continue what was delayed, revive what was gone, and even discover new events. The era that brought everything that Zamzam had back then before the pandemic. But not only that, they transform it into an even better version of Zamzam than ever before. We are the era of revival. We are the era of rebirth. We are the era of Renaissance. Hakikatnya, manusia akan diselimuti rasa sepi bila disisihkan dari sebuah kebersamaan. Buah dari kebersamaan adalah kebahagiaan. Namun, kebahagiaan dapat berubah menjadi sebuah kesedihan ketika kita tidak mampu mengendalikannya. Various stories have been passed. With love of togetherness.
accompanied by the willingness to be away from relatives. Togetherness is a sense of unity. Togetherness is an inner conception. Togetherness is the connection and attachment of the heart. Making the bond between us stronger and stronger. C'est ici que nous rions à gorge déployée. C'est ici que nous trouvons des histoires. Ensemble, la moitié de l'âme habite le corps. L'attachement du cœur est très fort. Que le beau monde a résidé et continuera de résider. Cet espace était autrefois joyeusement vide. Devenir un souvenir de poésie plein de sons. Mais maintenant, tout est comme un crépuscule. La solidarité est une condition qui sera toujours désirée. Sera devenue l'essence même. Il doit être entretenu. Ne détruit pas n'importe quel élément. Il ne sera pas égratigné. السعادة الحقيقة تأتي من التضحيات. الليلة هي الأخيرة لنا معا، وغدا سيسلك كل منا طريقه. أنا أكره الوداع. هيا لنسمى هذا أراك. Kebersamaan bukan hanya soal raga, namun tentang kedekatan jiwa dan hati yang tak memandang letak badan. Jangan menunggu kehilangan baru sadar arti kebersamaan. Zamzam Muhammadiyah Modern Islamic Boarding School. Here we interact, adapt, and establish. Which will be eternally bound with the conception of happiness, making the bond between us stronger and stronger.
Togetherness is a bond formed to two strands of kinship of brotherhood. Kesan kami kepada segenap alumni Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok untuk angkatan yang ke-9, kami melihat mereka adalah para pejuang. Mereka adalah orang-orang yang punya semangat, punya idealisme, punya kemauan tinggi, dan mereka juga berkorban untuk pesantren dalam rangka membina anak-anak, mewujudkan visi misi pesantren sesuai dengan organisasi yang mereka geluti, baik di IPM, Tapak Suci, ataupun HW. Dan kami melihat cita-cita mereka sangat tinggi, dan ini terbukti dari prestasi dan keterserapan mereka di perguruan tinggi melalui jalur prestasi juga sangat bagus sekali apabila kita lihat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ini sangat penting untuk menjadikan adik-adik kelas mereka mengikuti langkah yang sudah ditempuh oleh angkatan 9 yang penuh dengan dedikasi, prestasi, dan ketercapaian mereka di bidang tahfidz, dan pengalaman-pengalaman mereka selama 6 tahun di pondok pesantren itu sangat-sangat berarti bagi mereka dan bagi adik kelas yang akan mengikuti langkah-langkah mereka. Mereka memberikan kejutan yang cukup menggembirakan ya untuk kami. Dahulu di awal tahun kami ibaratnya tidak mengira kalau capaian studi lanjut ya kelas 12 angkatan 9 ini akan sangat baik ya, akan sangat signifikan. Alhamdulillah ternyata ada peningkatan 4 kali lipat dari tahun sebelumnya ya di capaian SNBP, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi. Ini adalah kesan yang menurut saya paling luar biasa, yaitu kelas 12 angkatan 9 ini mampu memberikan kejutan yang dahsyat ya untuk kami. Banyak yang kopda dan juga banyak yang mau nurut dengan baik itu Ustadz maupun dengan aturan. Jadi kesan yang paling menonjol bagi saya untuk kelas 12 saat ini adalah santri kelas 12 lebih mudah dikendalikan atau lebih mudah dikondisikan. Ya tentunya 1-2 itu pasti ada. Membersamai di 3 tahun ini bagi saya sangat menyenangkan dan mengharukan gitu. Menyenangkan karena kalian akan mengibarkan saya di tempat baru, di universitas baru, dan mengharukan karena tingkah-tingkah konyol dan sebagainya dari kalian akan berakhir di tahun ini, tetapi saya sih tidak masalah. Yang penting bagi saya menurut sesuai buku gitu, buku yang saya baca bahwa setidaknya sekali dalam hidup kalian itu harus mengambil sikap, baik sikap untuk kuliah atau bekerja atau bahkan untuk mengabdi kembali ke Zamzam. Itu bagi saya sudah sikap yang baik. Kalian termasuk angkatan yang banyak bintangnya. Banyak orang-orang menonjol di sana dari berbagai sisi. Jadi lebih variatif. Ada yang tilawahnya bagus, kemudian ada yang kemampuan bahasa Arabnya cakep, kemudian ada yang olahraganya hebat, dan macam-macam. Kemudian untuk angkatan ini memang ya tidak semuanya bagus. Ada beberapa yang memang menonjol dan ada juga yang biasa saja. Tapi Ustaz Mansur yakin orang yang tidak menonjol atau anak dari kalian, beberapa yang tidak menonjol di bidang pelajaran, itu mempunyai ciri khas atau kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain di bidang tertentu selain pelajaran. Ustadz sendiri merasa senang, merasa bahagia sekali bisa membersamai antum semuanya, karena antum itu luar biasa sekali. Insyaallah mempunyai banyak keistimewaan ya, Masya Allah sekali. Dan Ustadz mendapatkan di angkatan antum itu banyak sekali keteladanan, inspirasi buat adik-adik kalian. Ucapan singkatan baik. Saya sangat senang dan bangga bisa mengajar santri kelas 12 SMA Muhammadiyah Boarding School Zamzam, karena mereka merupakan santri yang solih dan solihah. Kemudian mereka memiliki ciri khas masing-masing, keunikan masing-masing,
Kemudian mereka juga sangat pintar, insya Allah ketika diajar di kelas pun mereka akan nurut dengan ustadzahnya. Jadi saya sangat bangga dan senang mengajar mereka. Satu kata, yaitu unik. Kenapa unik? Mungkin karena bermacam-macam kepribadian, bermacam-macam pola pikir, dan juga mungkin bermacam-macam cita-cita dan keinginan dari setiap santri kelas 12 ini. Terutama mungkin yang muncul pertama kali di benak saya itu untuk santri putra, karena mungkin di sini saya lebih banyak waktu atau lebih terfokuskan di santri putra. Memiliki karakteristik khusus menurut saya. Selain minat baca yang tinggi, kalian juga memiliki perhatian yang lebih terhadap kemajuan literasi di Zamzam. Kalian tidak hanya ikut memberikan usulan, saran, akan tetapi kalian juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti lapak literasi, gembak literasi, dan layanan Go. Yang kami lihat merupakan ciri khas dari angkatan 9 ini adalah diantaranya kekompakan ketika memiliki sebuah program, memiliki sebuah rencana. Kami melihat mereka kompak untuk mensukseskan setiap kegiatan. Di antaranya adalah pelaksanaan wisuda ini. Kami melihat kekompakan mereka sangat terlihat sekali, mulai dari penggarapan desain panggung, kemudian kegiatan-kegiatan sebelumnya, mulai dari pekan dakwah, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan. Kami melihat mereka sangat kompak, sangat bagus dalam penyelenggaraan, termasuk diantaranya adalah telah berhasil mengadakan kegiatan Festiza yang kalau kami boleh menyampaikan memiliki dan beranggaran sangat besar, namun kami hanya kasih modal beberapa juta, tapi alhamdulillah kegiatan terlaksana dengan sangat baik. Dan ide-ide mereka, ide-ide dalam tanda kutip, ide-ide yang liar yang kami menganggap mereka punya komitmen, meskipun kami hanya kasih bekal sedikit, tapi mereka kemudian punya inovasi, punya kemandirian, punya keberanian, punya keberagaman, dan ini yang sangat baik. Tinggal kemudian kami mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Jadi mereka telah membuktikan dengan tekad mereka, dengan semangat mereka untuk mewujudkan mimpi, mewujudkan keinginan, dan alhamdulillah dengan kerja keras mereka menjadi terwujud. Angkatan sekarang, angkatan 9 memiliki kesungguhan yang luar biasa ya. Dan juga kekompakan yang juga sangat luar biasa. Mereka kompak sekali dan juga istilahnya tidak manja ya. Terbukti salah satu yang mereka buktikan kepada kami bahwa mereka ingin wisuda versi mereka sendiri gitu ya, dengan membuat panggung sendiri, membuat konsep sendiri dan seterusnya. Itu betul-betul mereka lakukan secara mandiri dengan penuh kesungguhan dan kekompakan seluruh teman-teman dari kelas 12 angkatan 9 ini. Pertama, saya sendiri melihat punya ambisi yang hampir mungkin tidak dimiliki kakak kelasnya yang lalu-lalu. Salah satunya hal uniknya itu ambisi yang mereka miliki, yang mereka berusaha wujudkan itu salah satunya adalah kegiatan Festiza itu ya, non-nasional Festiza. Jadi kegiatan itu saya perhatikan betul-betul angkatan ini sangat berambisi ingin penyelenggaraan ya, pastinya mereka punya tujuan ya, berarti itu menurut saya istimewa ya, dan harapannya itu bisa terus dijaga kesemangatan itu anak muda. Bagi anak muda harus semangat dan tentunya juga jangan sampai melupakan pesan-pesan dari yang lebih tua. Kelas paling agak kacau frontal ya tetap IPS ya. MIPA bagi saya tetap menjadi kelas yang pemikir gitu, sedangkan bahasa KMI, karena KMI di tahun pertama itu adalah masuk di kelas bahasa begitu, maka kelas bahasa menjadi kelas yang sangat literasi begitu, yang rajin membaca, pintar ngomong gitu. Yang paling melekat adalah KMI dan bahasa sebenarnya, karena di tahun terakhir ini saya membersamai KMI dan bahasa, tahu betul, pandai berbicara, pandai membual bahkan begitu. Dan itu adalah momen-momen yang tidak terlupakan bagi saya, karena saya akan kehilangan kalian semua kelas 12. Kalian
berusaha dekat dengan asatidzah. Itu karena bagaimanapun orang yang atau santri yang menuntut ilmu, kalau dia jauh dari ustadznya, dia jauh dari ustadzahnya, itu keilmuan itu tidak akan bisa ditransfer secara maksimal. Akan tetapi ketika seorang ustadz, seorang ustadzah dekat dengan santrinya, dekat dengan santriwatinya, dan kedekatan itu intens dalam bidang pengetahuan, insya Allah itu akan melahirkan transfer ilmu yang lebih baik, insya Allah. Waiting adalah generasi yang solih, ya, generasi yang berbeda daripada generasi yang lain, yang ada generasi yang paling taat insya Allah, dan generasi yang banyak memberikan kontribusi, memberikan prestasi untuk pondok tersebut. Santri sangat aktif ketika di kelas, jadi aktif bertanya. Biasanya guru tidak bisa menebak apa yang akan ditanyakan, tiba-tiba tanya, dan guru pun kadang harus mengolah jawaban supaya bisa memuaskan pertanyaan dari santri tersebut. Jadi kita tetap menyiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas, itu jelas kalau kita masuk ke salah satu kelas di angkatan 9 ini. Mungkin satu hal yang paling menonjol atau yang menurut saya unik itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, karena yang saya alami dan pengalaman saya itu di luaran ataupun di sekolah yang pernah saya ampu atau sekolah yang pernah saya lewati di tingkat SD, SMP, SMA, itu dari keseharian di sini untuk angkatan kelas 12 ataupun di keseharian saya di luaran itu sangat berbeda dan sangat unik. Kenapa? Karena di sini mungkin berbasis pondok pesantren dan juga boarding. Jadi saya melihat anak-anak kelas 12 angkatan ini itu sangat luar biasa, sangat unik. Karena apa? Karena bisa bertahan, ada yang 6 tahun ataupun ada yang bertahan 3 tahun karena masuk di SMA MB Zamzam itu hanya di kelas SMA. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa anak-anak kelas 12 ini sangat unik dalam keseharian, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi seperti lagunya Mbah Surip, ya, karena di situ banyak aktivitas dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Anak-anak, ya namanya juga anak-anak, ada yang susah, ada yang mudah, ada yang nurut, ada yang sedikit perlu pengawasan khusus. Terkait dengan prestasi-prestasi santri, kami tentunya punya banyak data, punya banyak referensi nama-nama yang bisa saya sampaikan. Namun karena keterbatasan, kami mengetahui beberapa nama santri, misalkan Maulana Hirzin. Beliau adalah insya Allah unggul dalam bahasa Arab, kemudian bacaannya bagus, sering menjadi imam, kemudian sering mewakili pondok pesantren dalam beberapa event perlombaan. Kemudian ada nama-nama lagi, diantaranya adalah Haidar Abdul Salam yang juga punya prestasi di bidang akademik dan non-akademik, dan pernah kemudian saat pekan dakwah dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi imam dan khatib di salah satu tempat titik pekan dakwah, dan ini jelas akan mengharumkan nama pondok pesantren. Dan kami juga mengenal sosok bernama Akmal yang kami lihat mulai dari dia masuk ke pondok pesantren sampai kemudian perjalanan yang cukup panjang, beliau terdepan juga dalam prestasi, kemudian diantaranya juga adalah jago pidato, dan ini kami kami merekam data-data itu. Dan banyak santri-santri lain yang saya yakin punya banyak prestasi, keunggulan dan kelebihan, namun kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Ya, pertama yang paling kocak ya, santri yang bisa dikatakan dalam tanda kutip selengean gitu ya, bicaranya itu
ceplas-ceplos, tetapi dalam hal baik, ya. Itu Ananda Dava kelas 12 KMI 1. Itu cukup memberikan kesan tersendiri. Kemudian kalau yang serius, ya, yang artinya adalah santri yang paling bagus dalam hal prestasi yang terlihat gitu ya, dia selesai 30 juz, kemudian prestasi akademinya bagus, kemudian diterima di perguruan tinggi jalur SNPP, kemudian juga baca kitabnya juga bagus, itu Ananda Cecilia Putri, ya, dari Putri. Kalau satu yang ini yang dalam benak saya pribadi, itu ada yang baik, yang berniat dalam diri saya yang baik itu diantaranya adalah Mas Khirzin ini kelihatan hanya yang offense dalam tanda kutip gitu ya, karena ada keistimewaan di dirinya, salah satunya bacaan Al-Quran itu satu anak yang menonjol dari sebaik. Tapi kalau boleh, satu yang sebagai pembanding itu ada satu anak yang juga saya lihat paling menonjol dan saya kira dia anak yang istimewa juga, itu Mas Satria Panayo. Ya, itu dia anak yang cukup menonjol, tidak bukan termasuk anak yang cenderung harus negatif ya, tetapi memang dia punya istimewaan yang cukup unik dan yang lain. Yang pertama kalau dari putra, Ustadz Mansur akan sangat mengingat nama Muhammad Altaf Taftazani. Kenapa? Karena nama Taftazani adalah nama Pak Kiai Ustadz Mansur. Jadi ketika Ustadz Mansur melihat Altaf, pasti Ustadz Mansur ingat sama Pak Kiai Ustadz Mansur. Yang kedua, kalau di Putri, Ustadz Mansur akan sebut nama Alika dari kelas 12 IPS 2. Dia sebetulnya baik, cuma mungkin ketika pelajaran Ustadz Mansur pelajarannya mungkin sedikit berat, jadinya sering tidak fokus dan lebih sering meremnya dibanding meleknya. Tolong ya Dava Fardia ya, kalau ngomong dengan Ustadz tuh jangan pakai bahasa Jawa, baik krono maupun ngoko itu tidak boleh itu. Maka Dava Fardia khusus untuk kamu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk seluruh Ustadz dan Ustazah ya. Zaidan Wahyu, atau mungkin sering disebut dengan sebutan nama Ilun. Ya, menurut saya Ilun itu anak yang selalu siap, anak yang selalu iya, dan anak yang selalu satset. Dalam artian kalau ada ustadz yang ingin atau minta bantuan ke Ilun atau Zaidan Wahyu itu, si Zaidan Wahyu pasti jawab iya, pasti jawab siap, dan paling satset langsung gerak. Kalau boleh saya sebut namanya Satria Pangayo ya, kelas 12 IPS 1. Dia merupakan santri yang unik menurut saya, karena kalau diajar tidur, kemudian selain tidur dia juga kadang curhat, entah curhat apa dengan teman sebelahnya, tapi kalau ditanya jawabannya adalah siap, itu Pangayo. Dari yang paling kalem ada Faisa Fadila, dari yang pendiam kayak Yazid, dari yang paling kritis itu ada Lutfi, dan yang paling apa namanya ya, pintar berargumen kayak Dava Fardia. Semuanya cerdas-cerdas insya Allah. Pesan kami sebagai Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok kepada segenap alumni Angkatan 9 adalah yang pertama, untuk senantiasa menjaga nama baik Pondok Pesantren, untuk senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para asatidz di Pondok Pesantren. Kemudian untuk selalu menjadi orang-orang yang memberikan manfaat dimanapun kalian berada, dimanapun kalian belajar. Profesi antum yang nanti akan dijalani harus kemudian
memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian kami juga berpesan untuk senantiasa menjaga komunikasi silaturahmi dengan para asatid yang ada di pondok pesantren yang telah mengajarkan kepada kalian ilmu, yang telah membimbing kalian dalam akhlak, yang telah bersama-sama menjalankan pembinaan di pondok pesantren. Tentunya adalah kalian sampai ke gerbang takharruj ataupun kelulusan ini. Banyak sekali asatid yang mendoakan, guru-guru yang ikut terlibat di dalam mengantarkan kalian kepada pintu kesuksesan, maka kalian perlu bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka. Salah satu di antaranya adalah dengan mendoakan mereka. Kemudian pesan kami berikutnya adalah kalian ketika kuliah nantinya adalah mengambil teman bergaul yang bisa mendukung kalian dalam belajar, mendukung kalian dalam berprestasi. Dan insya Allah ketika waktu-waktu yang kalian lewati saat-saat kuliah nanti dengan padat, kemudian penuh dengan manfaat, maka insya Allah kalian justru akan semakin dekat dengan pintu kesuksesan. Kuncinya adalah memanfaatkan setiap peluang, memanfaatkan setiap waktu, jangan menyia-nyiakan, jangan terlena dengan mainan-mainan yang barangkali sudah banyak kaum muslimin, banyak pemuda yang terlena dengan permainan-permainan yang sifatnya adalah membahagiakan sementara namun ternyata melalaikan. Maka kami berpesan kepada segenap alumni angkatan yang ke-9 untuk tetap istiqomah, menjaga nilai-nilai Islam, menjaga nilai-nilai keunggulan, menjaga nilai-nilai kemajuan yang sudah ditanamkan di Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok. Demikian dari kami, mudah-mudahan kalian semua sukses, menjadi orang-orang yang berprestasi di dunia dan menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang kemudian bermanfaat untuk diri kalian pribadi, untuk orang tua dan untuk kaum muslimin. Pesan saya terhadap anak-anak kelas 12 yang selesai di tahun ini bahwa kalau kata orang Jawa mengatakan urip itu urup ya, bahwasanya hidup itu menyala. Artinya di sini adalah memberikan pencerahan, memberikan kebermanfaatan untuk bersama. Maka kami sangat berpesan kepada anak-anakku, kalian lulus dari Pondok Pesantren Modern Zamzam, harapannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat di lingkungan kalian masing-masing. Kalian yang lulus dari Zamzam, mungkin ada yang kerja, berikan manfaat yang baik kepada lingkungan kerja kalian. Kalian yang lulus dari Zamzam kemudian lanjut studi untuk kuliah di dalam negeri, di luar negeri, di perguruan tinggi manapun, berikan dampak positif di lingkungan kalian, berikan manfaat. Identitas santri itu tidak pernah terputus dengan kalian lulus dari pondok pesantren. Santri adalah sejatinya orang yang terus memiliki jiwa pembelajar untuk bisa belajar dimanapun dan memberikan manfaat ilmu kepada siapapun, sehingga dimanapun kalian berada nanti bisa menyebarkan itu ya. Yang misalnya kuliah jurusan kedokteran tidak menutup kemungkinan nanti aktif di organisasi tertentu yang kemudian bisa menyebar manfaat ilmu-ilmu kesantrian yang telah didapatkan di pondok pesantren ya. Yang kuliah di teknik misalnya pun demikian ya, bisa mengajar ngaji di lingkungan kos kalian, di lingkungan kampus kalian. Oleh karena itu identitas santri itu tidak pernah terputus dengan kalian lulus dari pondok pesantren. Santri adalah seorang pembelajar sepanjang hayat, maka jadilah santri yang sejati yang bermanfaat untuk umat. Dan ini ya untuk kebaikan kalian juga ke depan. Harapannya baik yang sudah 6 tahun ataupun yang 4 tahun belajar di Zamzam, harus 3 hal yang kalian ingat. Yang pertama, ciri khas santri adalah berakhlak karimah. Santri tidak mungkin menjadi santri yang benar, santri yang pas ketika akhlaknya rusak, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, ciri khas dari santri juga adalah menguasai keilmuan. Santri yang tidak menguasai berbagai keilmuan, santri yang tidak memiliki keunggulan dalam bidang keilmuan apapun itu yang sudah kalian pelajari di pesantren, maka sayang sekali waktu kalian tidak digunakan untuk menambah kemampuan kalian. Kemudian yang terakhir, kalian
setelah selesai dari pesantren jangan sampai lepas begitu saja seperti burung lepas dari sangkarnya. Kalian harus senantiasa mengingat nasihat-nasihat para ustadz, nasihat mudir, nasihat para ustadzah, musyrif-musyrifah semuanya, agar nilai-nilai yang ada di pesantren itu tetap melekat di diri kalian. Karena nama alma mater kalian, nama Zamzam ada di pundak kalian sampai kapanpun dan dimanapun kalian berada. Harapannya itu yang Ustadz Mansur harapkan dari kalian, jangan sampai kalian titel santri walaupun sudah selesai itu lebih membanggakan, lebih pantas untuk menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Harapan saya tentu saja seluruh santri bisa kuliah, karena kuliah sebenarnya adalah untuk mengembangkan daya pikir, mengembangkan kualitas diri kalian, karena di kuliah nanti kalian akan bertemu orang-orang besar, orang-orang yang lebih hebat, kita bertemu dengan siapa saja yang lebih hebat daripada kami semua saudara. Harapan saya begitu. Yang terakhir adalah sekali dalam hidup seorang manusia harus menentukan pilihan, menentukan sikap, pilihan apa saja dan sikap apa saja yang kalian ambil, semoga itu yang terbaik bagi kalian. Jangan pernah berhenti untuk thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu tidak cukup hanya di pesantren. Selesai pesantren itu bukan berarti selesai dalam belajar, akan tetapi belajar itu terus sampai bisa memberikan banyak manfaat untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat, dan memberikan kiprah di luar sana, bukan hanya untuk ketika di masyarakat, tapi juga ketika antum semuanya melanjutkan studi di perguruan tinggi, memberikan banyak inspirasi dan teladan yang baik sebagaimana santri belajar. Ya, pesan saya untuk santri angkatan 9 kelas 12 Pondok Pesantren Modern Zamzam, yang pertama, tetaplah semangat dengan iringan doa dari kami Ustadz Isada, supaya kalian bisa melanjutkan di perguruan tinggi sesuai dengan impian kalian, baik di negeri ataupun swasta. Kemudian yang kedua, berusahalah menjadi pribadi yang mampu menebar manfaat untuk orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun, karena belajar itu tidak identik dengan sekolah ataupun pesantren. Pesan terakhir atau pesan untuk angkatan kelas 12 tahun ini dari saya pribadi, yaitu seperti yang saya awal sampaikan ke kelas 12 tahun ini, itu berilah kesan yang terbaik, berilah kesan yang baik, berilah kesan yang bisa untuk ditirukan oleh adik-adik kelasnya, yang tentunya yang baik-baik. Itu apa? Supaya adik kelas ataupun kelas 10, 11 itu bisa memberikan setidaknya memberikan sikap ataupun mencontoh dari kakak kelas 12 yang nantinya akan lulus itu yang baik-baik. Jadi pesan saya dari awal sampai akhir ini sama, yaitu berikan kesan terbaik dari antum pribadi, dari antum semuanya, seluruhnya kelas 12, untuk bisa dicontoh oleh adik-adik kelasnya. Kemudian untuk atau harapan kelas 12 setelah lulus ini, yaitu jadilah orang yang bermanfaat, tentunya untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk masyarakat, dan bangsa negara. Satu kata tentang kelas 12 angkatan 9. Kreatif. Ya baik-baiklah, cukup baik. Sangat baik
Terus orangnya ya nakal-nakal. Mantap. Semangat. Keren. Zar, asik. Gokil, men. Mantap. Cuaks. Oke guys, kita satu kata buat kelas 12. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita mau cari mangsa. Ayo Pi. Sini. Lagi ngapain? Lagi. Tanya deh. Satu kata buat kelas 12. Semangat. Luar biasa. Lempar kipak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sik. Solid. Semangat. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. You guys are the best friends. Together, we are strong. Together, we are perfect. Goodbye, my friends. Choose your path of success and keep on moving forward.